Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdhani dari kelompok 4 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Yang saya hormati Ibu Siti Nur Inayah MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Biologi Molekuler dan teman-teman semua yang hadir dalam presentasi hari ini. Topik yang akan kita bahas pada presentasi hari ini adalah gangguan siklus sel dan mutasi gen pada kanker payudara. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Siti Nur Aini, yang kedua ada Melani Wandawandini, yang ketiga ada Apriani Nuraini, yang keempat ada Suci Ramdhani, saya sendiri, yang kelima ada Devi Pratiwi, dan yang keenam ada Dede Rina. Baik, kita mulai presentasi hari ini. Kepada kelompok 4, silakan untuk memaparkan materi. Pendahuluan. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Ini bisa terjadi pada pria maupun wanita, tetapi jauh lebih sering terjadi pada wanita. Kanker payudara merupakan masalah kesehatan global yang signifikan. Ini adalah kanker yang paling umum pada wanita di seluruh dunia dan penyebab utama kematian terkait kanker pada wanita. Memahami dasar molekuler kanker payudara sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pengobatan yang lebih efektif. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tentang gangguan siklus sel dan mutasi gen yang berperan dalam perkembangan kanker payudara. Slide selanjutnya, di sini ada definisi kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang berkembang di sel-sel payudara. Kanker ini terjadi ketika sel-sel payudara tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali, membentuk benjolan atau massa. Sel-sel kanker ini dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan organ tubuh lain. Kanker payudara dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama invasif, sel kanker telah menyebar ke jaringan di sekitarnya. Yang kedua non-invasif, sel kanker masih terbatas pada jaringan asalnya dan belum menyebar. Siklus sel normal pada manusia. Proliferasi sel normal berlangsung melalui suatu siklus sel yang terdiri dari 4 fase yang ditentukan oleh waktu sintesis DNA, yaitu fase G1, fase S, fase G2, dan fase M. Setelah mitosis, sel memasuki fase G1, yaitu fase yang sangat aktif tetapi tidak mensintesis DNA, atau memasuki fase G0 untuk istirahat. Pada fase G0 atau G1, kandungan DNA sel adalah diploid atau 2N. Siklus sel kemudian berlanjut ke fase S, sangat terjadi sintesis DNA dan kandungan DNA merubah menjadi 4N. Fase selanjutnya adalah fase G2 sebelum memasuki fase M, di mana sel membelah diri menjadi 2 sel diploid. Waktu yang diperlukan untuk satu siklus tergantung pada jenis sel dan perbedaan. Waktu itu terutama di fase G1. Bila perlu siklus sel berhenti pada fase ini, G1 reset atau pada interfase G1 atau S. Gangguan siklus sel pada kanker payudara. Definisi siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa teratur yang terjadi dalam sel yang menyebabkan penggandaan DNA dan pembelahan sel untuk menghasilkan 2 sel anak. Siklus ini terdiri dari 4 fase utama. Fase G1, pertumbuhan, fase S, sintetis DNA, fase G2, persiapan untuk mitosis, dan fase M, mitosis. Checkpoint siklus sel. Checkpoint siklus sel adalah mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa setiap fase siklus sel diselesaikan dengan benar sebelum sel melanjutkan ke fase berikutnya. Checkpoints ini mendeteksi dan memperbaiki kesalahan seperti kerusakan DNA atau replikasi yang tidak lengkap. Contoh gangguan siklus sel yang umum terjadi pada kanker payudara: overekspresi cyclin, inaktivasi inhibitor CDK, mutasi pada gen checkpoint P53, ATM, dan CHK2. Gangguan siklus sel yang umum terjadi pada kanker payudara: overekspresi cyclin. Cyclin adalah protein yang mengaktifkan kinase yang bergantung pada cyclin atau CDK yang mendorong perkembangan siklus sel.
Overekspresi sisklin seperti sisklin D1 sering terjadi pada kanker payudara dan dapat mengakibatkan aktivasi CDK yang berlebihan dan proliferasi sel yang tidak terkontrol. Inaktivasi inhibitor CDK. Inhibitor CDK CKI adalah protein yang menghambat aktivitas kompleks sisklin CDK, menghentikan siklus sel. Inaktivasi CKI seperti P21 atau P27 dapat menyebabkan aktivasi CDK yang tidak terkontrol dan proliferasi sel yang tidak terkontrol. Mutasi gen checkpoint, mutasi pada gen yang mengkode protein checkpoint seperti P53, ATM, atau CHK2 dapat merusak fungsi checkpoint dan memungkinkan sel dengan DNA yang rusak untuk berproliferasi. Mutasi gen pada kanker payudara. Mutasi gen memainkan peran penting dalam perkembangan kanker payudara. Mutasi ini dapat terjadi pada gen yang mengatur pertumbuhan sel, perbaikan DNA, atau apoptosis. Beberapa gen yang paling umum bermutasi pada kanker payudara meliputi yang pertama, BRCA1 dan BRCA2. Gen ini terlibat dalam perbaikan DNA dan pemeliharaan stabilitas genom. Mutasi pada BRCA1 atau BRCA2 meningkatkan risiko kanker payudara, kanker ovarium, dan kanker. Yang kedua, TP53. Gen ini adalah gen penekan tumor yang memainkan peran penting dalam siklus sel, apoptosis, dan perbaikan DNA. Mutasi pada TP53 sangat umum terjadi pada kanker payudara dan dikaitkan dengan prognosis yang buruk. Yang ketiga, PI3CA. Gen ini mengkode subunit katalitik dari fosfatidilinositol 3 kinase atau PI3K. Enzim yang terlibat dalam pertumbuhan sel, kelangsungan hidup, dan metabolisme. Mutasi pada PI3CA sering terjadi pada kanker payudara dan dapat mengaktifkan jalur PI3K atau AKT yang mendorong pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel. Yang keempat, HER2 atau ERBB2. Gen ini mengkode reseptor faktor pertumbuhan epidermal manusia 2 atau HER2, reseptor tirosin kinase yang terlibat dalam pertumbuhan dan diferensiasi sel. Amplifikasi atau overekspresi HER2 terjadi pada sekitar 20-30 kanker payudara dan dikaitkan dengan prognosis yang buruk. Yang kelima ada PTEN. Gen ini adalah penekan tumor yang menghambat jalur PI3K atau AKT. Mutasi atau delesi pada PTEN sering terjadi pada kanker payudara dan dapat mengaktifkan jalur PI3K atau AKT yang mendorong pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel. Selanjutnya di sini ada mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 dalam perbaikan kerusakan DNA serta peranan penting dalam siklus sel agar sel yang mengalami kerusakan DNA tidak melanjutkan diri ke fase siklus sel selanjutnya. Mutasi yang bersifat melemahkan atau inaktivasi gen BRCA1 dan BRCA2 ternyata juga mempunyai relevansi klinis terutama dengan keparahan kondisi klinis. Sebagai jenis mutasi penting tersebut ada 1. Mutasi delesi baik pada gen BRCA1 maupun BRCA2 membuat penderita berisiko 4 kali untuk menderita kanker payudara kontralateral. 2. Mutasi delesi misiense pada gen BRCA1 meningkatkan risiko 6 kali untuk menderita kanker payudara kontralateral. 3. Mutasi Spilsi Framesif nonsense pada BRCA1 meningkatkan risiko 4,2 kali menderita kanker payudara kontralateral. Tekan kreativitas. 4. Mutasi Splisi Framesif nonsense pada BRCA2 meningkatkan risiko 3,6 kali menderita kanker payudara kontralateral. Subtipe molekuler kanker payudara. Analisis molekuler mengidentifikasi subtipe yang berbeda: luminal A, ER positif, PR positif, HR2 negatif, pertumbuhan lambat,
prognosis baik, luminal B, ER positif, PR positif, atau mungkin lebih rendah dari luminal A. HER2 positif atau negatif, pertumbuhan lebih cepat dari luminal A, prognosis lebih buruk. HR2 positif, pertumbuhan cepat, responsif terhadap terapi yang menargetkan HER2. Triple negatif, ER negatif, PR negatif, HR2 negatif, agresif, pilihan pengobatan terbatas. Terapi yang ditargetkan pada kanker payudara. Terapi target adalah jenis pengobatan kanker yang dirancanakan untuk menyerang sel kanker sambil minimalkan kerusakan pada sel normal. Terapi ini menargetkan protein reseptor atau gen abnormal yang ditemukan dalam sel kanker atau jaringan di sekitarnya. Contoh terapi target yang digunakan dalam pengobatan kanker payudara: yang pertama inhibitor PARV, yang kedua terapi anti HER2, yang ketiga terapi hormon, yang keempat Trodelvy atau bisa disebut Govitecan. Selanjutnya kesimpulan, gangguan siklus sel dan mutasi gen memainkan peran penting dalam perkembangan kanker payudara. Memahami mekanisme ini penting untuk diagnosis, pengobatan, dan prognosis kanker payudara. Terapi yang ditargetkan yang menargetkan jalur atau gen yang diganggu menunjukkan harapan dalam meningkatkan hasil pasien. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk sepenuhnya mengungkap kompleksitas gangguan siklus sel dan mutasi gen dalam kanker payudara dan untuk mengembangkan terapi yang lebih efektif. Baik, di sini ada daftar pustaka, bisa teman-teman lihat ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Presentasi kelompok 4 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya selaku moderator sekaligus bagian dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.